Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Lailatul Mubarakah dari Manajemen Dakwah IAIN Tulung Agung. Di sini saya akan menjelaskan apa saja sih ciri-ciri Islam moderat itu. Nah, langsung saja simak video saya. Stay tune. Dewasa ini di dunia Islam disuguhi dengan berbagai macam realitas keislaman. Ada kelompok Islam yang diidentifikasikan dengan ekstremis, teroris, ada yang fundamentalis, ada yang moderat wasot, dan ada pula yang liberal. Sebetulnya berbeda dalam berislam sudah ada sejak zaman dahulu. Bahkan pada zaman Khulafaur Rasyidin di mana ada kelompok Khawarij misalnya. Lalu model keislaman seperti apa yang sesuai dengan Al-Quran dan sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW? Jika merujuk Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143, di mana umat Islam dijadikan sebagai umat yang adil, wasot, maka sudah semestinya model Islam yang adil, tengahan, moderat, wasotlah yang sesuai dengan Al-Quran dan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah model Islam wasat, moderat, adil, dan tengahan itu yang seperti apa? Apa tanda-tanda atau ciri-cirinya? Mengacu dalam buku Moderasi Islam, setidaknya ada 6 ciri-ciri bersikap moderat dalam berislam. Pertama, memahami realitas. Dikemukakan bahwa Islam itu relevan untuk setiap zaman dan waktu. Dan juga disebutkan bahwa ajaran Islam itu ada yang tetap dan tidak bisa dirubah, seperti sholat 5 waktu, dan ada juga yang bisa dirubah. Karena waktu dan tempat seperti zakat fitrah dengan beras bisa diganti dengan gandum atau sagu, tergantung yang menjadi makanan pokok pada masyarakat itu. Umat Islam yang bersikap moderat wasot adalah mereka yang mampu membaca dan memahami realitas yang ada. Tidak gegabah atau ceroboh, mempertimbangkan segala sesuatu termasuk kebaikan dan keburukannya. Terkait hal ini, kita bisa belajar banyak dari Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah orang yang pandai dalam membaca realitas. Salah satu contohnya adalah Nabi Muhammad SAW tidak menghancurkan patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah selama beliau berdakwah di sana. Beliau sadar tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya pada waktu itu. Namun pada saat Fathu Makkah, semua patung dan kemusyrikan di kota Makkah dihancurkan semua. Dan yang kedua, memahami fikih prioritas. Umat Islam yang bersikap moderat sudah semestinya mampu memahami mana-mana saja ajaran Islam yang wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Mana yang fardu ain, kewajiban individual, dan mana yang fardu kifayah, kewajiban komunal. Di samping memahami mana yang dasar atau pokok usul dan mana yang cabang furu'. Ketiga, memberikan kemudahan kepada orang lain dalam beragama. Ada istilah bahwa agama itu mudah, tapi jangan dipermudah. Dan yang keempat, memahami teks keagamaan secara komprehensif. Perlu dipahami bahwa satu teks dengan yang lainnya itu saling terkait, terutama teks-teks tentang jihad misalnya. Ini yang biasanya dipahami separuh-separuh, tidak utuh. Sehingga jihad hanya diartikan perang saja, padahal makna jihad sangat beragam sesuai dengan konteksnya. Seperti dengan kita menuntut ilmu, kita sama saja berjihad melawan kebodohan. Dan yang terakhir, kelima, bersikap toleran. Umat Islam yang bersikap moderat adalah mereka yang bersikap toleran, menghargai pendapat lain yang berbeda-beda selama pendapat tersebut tidak sampai pada jalur penyimpangan. Karena sesungguhnya perbedaan itu adalah sesuatu yang niscaya dan perbedaan itu adalah keindahan. Intinya, sikap toleran adalah sikap yang terbuka dan tidak menafikan yang lainnya. Ini dia kelas ke-6. Memahami sunatullah dalam penciptaan. Allah menciptakan segala sesuatu melalui proses. Meski dalam Al-Quran disebutkan kalau Allah mau maka tinggal kun fayakun. Namun dalam beberapa hal seperti penciptaan langit dan bumi yang diciptakan dalam waktu 6 masa, pun dalam penciptaan manusia, hewan, dan tumbuhan,
semua ada tahapannya. Begitupun Islam, orang yang bersikap moderat pasti memahami kalau ajaran-ajaran Islam itu diturunkan dan didakwahkan secara bertahap. Pada awal-awal Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi lalu terang-terangan. Juga dalam minuman keras khamr, misalnya ada 4 tahapan dalam pelarangan khamr. Informasi kalau kurma dan anggur itu mengandung khamr tercantum dalam surah An-Nahl ayat 67. Informasi manfaat mudarat khamr Al-Baqarah ayat 219. Larangan melaksanakan sholat saat mabuk surah An-Nisa ayat 43 dan menetapkan keharaman khamr dalam surah Al-Maidah ayat 90. Memang pada dasarnya karakter ajaran Islam itu moderat. Dalam beberapa kesempatan, Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri, ulama karismatik Nahdlatul Ulama, juga menegaskan kalau Islam itu moderat, dan kalau tidak moderat berarti itu bukan Islam. Akan tetapi, sifat atau karakter dasar Islam yang moderat itu tertutup oleh perilaku dan sikap sebagian umat Islam yang berlebih-lebihan, baik yang radikal, yang fundamental, ataupun yang liberal. Bukankah sebaik-baiknya urusan adalah yang pertengahan? Khairul umuri awasyatuha. Wallahu a'lam bishawab. Beberapa ciri-ciri Islam moderat. Semoga kita semua dapat bisa mengamalkannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum